Kalimat dari Benjamin Franklin. Apapun yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dalam rasa malu. Jadi orang marah pikirannya tidak jernih. Maka tadi ya, kecerdasan emosi itu mix antara emosi dengan pikiran, dengan akal yang jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang keempat. Skill dari kecerdasan emosional yaitu relationship management. Jadi mampu mengatur, memanage hubungan dengan siapa saja. Tidak hanya harus dengan istri atau dengan anak atau dengan pacar. Dengan siapa saja. Cirinya 4. Yang pertama, mampu menjalin hubungan. Banyak orang yang sulit menjalin hubungan. Banyak orang yang mau kenalan saja bulet sampai semester 3 baru kenalan. Itu berarti dia sulit menjalin hubungan. Dilirik-lirik terus nggak berani nyapa, nggak berani, itu berarti sulit menjalin hubungan. Sementara temennya yang lain itu hari pertama sudah kenal nama-nama temennya sak kelas. Nah, itu berarti dia punya kemampuan relationship management yang bagus. Ada orang yang sulit, ada orang yang mudah. Tapi seperti saya bilang tadi, ini bukan harga mati. Jadi setiap orang bisa kok kalau memang ingin. Pak, saya ingin jadi orang yang ramah, apa bisa ya Pak? Bisa. Saya ingin jadi orang yang mudah dikenal, mudah dekat dengan orang lain, bisa. Nah, yang kedua, mampu menemukan dasar yang sama dan membangun kebersamaan. Jadi biasanya orang itu suka melihat aku dan kamu bedanya apa. Tapi orang yang punya kemampuan relationship management itu justru lebih melihat samanya apa. Wah, kita sama-sama senang ngaji filsafat nih. Meskipun nanti mungkin di medsos gegeran lagi. Tapi kan ada yang dilihat dasar yang sama. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu yang difokusi yang ikanya. Jadi wah, sama-sama orang Jogja. Meleset orang Jogjanya ya kita sama-sama Muslim. Meleset Muslimnya kita sama-sama Indonesia kok. Meleset Indonesianya kita sama-sama warga dunia. Meleset warga dunianya kita sama-sama manusia. Meleset manusia, ya kita makhluknya Allah semua lah ya. Jadi ini namanya kesadaran membangun kebersamaan. Jadi selalu ada alasan untuk kita hidup bersama, saling rukun. Cuma memang orang itu biasanya lebih suka mencari basis yang berbeda. Wah, kamu pro kubu sana ya? Berarti musuhku ini. Nah, terus begitu. Hari ini kan logika kita selalu begitu. Tidak, wah kamu pro kubu sana ya? Tidak apa-apalah, yang penting kan kita masih sama-sama Indonesia. Kubu sana juga Indonesia. Nah, ini namanya kemampuan menjalin hubungan dengan dasar yang sama. Lebih fokus melihat samanya. Wah, kamu alirannya itu ya? Enggak apa-apa, sama-sama Muslim kok kita. Sama-sama Indonesianya kok kita. Nah, ini namanya kemampuan menemukan dasar yang sama. Kemudian persuasif. Jadi persuasif ini biasanya lawannya agresif. Agresif itu ingin menguasai, ingin mendominasi, ingin menang-menangan. Tapi kalau persuasif, ya saling mempengaruhi dalam kebaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang diartikan membujuk, merayu, itu kan persuasi. Jadi karakter orang yang bagus, manajemen hubungannya itu persuasif. Jadi mendorong orang, membangkitkan orang tanpa harus mendominasi, tanpa harus memaksa, tanpa harus menyerang. Kemudian komitmen, dedikasi, dan melayani.
Jadi hidup bersama itu kan biasanya kan ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Ada keinginan bersama, cita-cita bersama. Nah, orang yang canggih pengaturan emosinya itu mampu berkomitmen. Jadi, wah ini urusan bareng-bareng kita bersama. Tidak apa-apalah saya sedikit berkorban, yang penting keinginan kita bersama tercapai. Ini namanya komitmen. Kemudian dedikasi itu yang mempersembahkan diri untuk demi kebersamaan. Nyambung dengan melayani tadi. Nah, strateginya jujur, terbuka, memahami. Jadi kalau kita jujur itu enak. Orang tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai atau tidak kita sukai. Kemudian terbuka. Orang terbuka itu enak karena dia masih bisa diajak ngobrol, dia masih bisa diajak diskusi, dia masih bisa saling menasehati. Karena kalau orang sudah tertutup, mengklaim dirinya yang paling benar, paling tinggi, paling baik, paling bagus, dia tidak akan bisa saling dengan kita. Dia pasti inginnya dia lebih tinggi, kita di bawahnya. Kalau sudah seperti ini ya sulit untuk membangun hubungan yang baik. Makanya ada hadis yang menyatakan kita harus menolong saudara kita baik yang zalim atau yang mazlum. Zalim ini ingin berposisi di atas. Mazlum itu yang memposisikan dirinya di bawah. Dua-duanya harus kita tolong karena relasi yang zalim dan mazlum ini relasi yang tidak sehat, bahkan relasi yang tabrakan dengan semangat tauhid. Jadi terbuka dan mau memahami. Mau menerima kritik, mau ngaku, mau memperbaiki kalau salah. Itu kan enak. Kita punya teman dikritik tidak marah. Kalau pas salah ya dia ngaku. Begitu sadar salah dia siap memperbaiki. Kita lebih senang teman yang seperti ini daripada teman yang mungkin pinter tapi ingin menang terus, ingin unggul terus, tidak mau disalahkan. Maka kembangkanlah mental ini kalau ingin jadi pribadi yang menyenangkan, disukai. Jadi sadari bahwa kita itu ya banyak kelemahan. Terima kasih masih ada teman yang mengingatkan. Kemudian akui kalau kita memang salah dan siap memperbaiki. Nah, ini strategi kedua. Yang ketiga, mengakui yang dirasakan orang lain. Ini bagian dari empati tadi. Kalau ada teman curhat bilang saya sedih, oh iya, tidak apa-apa, yang sabar. Ya, ini namanya menerima dan mengakui yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian hargai setiap momen kebersamaan. Jadi kan ada orang itu kalau pas bareng-bareng malah tidak saling peduli, saling cuek. Ya ini berarti kurang bagus relationship manajemennya. Lama tidak ketemu, begitu ketemu gimana kabarnya, baik, terus sudah. Yang satu pegang HP ngadep sana, satu pegang HP ngadep sana. Nah, berarti momen yang sebenarnya berharga tapi jadinya tidak dihargai. Wah, kok sudah waktunya kita berpisah ya, padahal baru saja ketemu. Sejak tadi sebenarnya wong yo tadi cuma ngelihat HP-nya terus. Jadi tidak menghargai kebersamaan. Kemudian tidak pelit. Oh, ya, teman kalau pelit itu sudah kiamat, itu sudah. Pelit apa saja. Ada teman pelit waktu misalnya, diajak apa saja enggak bisa. Yuk jalan-jalan yuk, wah enggak bisa nih aku ada acara ini. Yuk yuk enggak bisa saya ada tugas. Jadi pelit waktu, meluangkan waktu sebentar untuk kita saja enggak mau. Apalagi pelit uang. Pinjem dong sedikit. Oh susah nyarinya, kamu tinggal pinjem. Ya, jadi enggak enak ya kalau punya teman terlalu pelit. Atau pelit tenaga. Suruh bantu-bantu enggak mau. Urusan-urusanmu sendiri kok aku yang capek misalnya. Enggak. Kalau ingin jadi pribadi yang menarik, yang cerdas secara emosi, ya mari latihan untuk tidak pelit. Ini sebenarnya pelajaran dari korban. Ini besok kan kita
mau berkorban. Dunia ini masih tetap tertib, aman, enak, nyaman karena banyak orang yang masih mau berkorban. Kalau semua orang egois, tidak mau berkorban, dunia ini mesti kiamat. Kalau orang tua egois, tidak mau kalah sama anaknya. Dia ingin enak sendiri, anak urusan nanti, itu keteteran mesti dalam keluarga. Anak juga begitu, tidak peduli orang tua, mesti kacau. Harus ada yang punya jiwa, punya semangat berkorban. Dosen misalnya, ya mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya untuk mahasiswanya, wajar. Kalau dosen, aku tidak mau capek-capek untuk kamu, atau nggak mau ya sulit punya mahasiswa yang berkualitas. Jadi di antara rahasia relationship management itu ya kesediaan untuk saling berkorban. Tidak pelit. Baik. Nah, kalau ini tips umumnya. Kalau tadi kan 4 yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita. Pertama, yuk kita terus-menerus membaca diri kita tanpa henti. Kenapa kok tanpa henti? Karena kita itu bukan barang mati. Jadi mungkin kita berubah seiring pengalaman yang kita peroleh. Baik pengalaman baik atau pengalaman buruk. Maka harus ada waktu yang kita sempatkan untuk muhasabah, mengenali diri kita sendiri. Dan itu kontinu, rutin, terus-menerus. Kemudian kita pahami apa sih tujuan hidup kita ini. Ini akan membuat kita lebih semangat menjalaninya. Kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana. Saya jadi orang baik itu mau apa atau Pak. Itu kalau kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang. Tapi kalau kita tahu tidak Pak, ini dalam rangka memperoleh ridhonya Allah misalnya. Itu kan tujuannya jelas. Ini dalam rangka biar adil makmur kita, itu tujuannya jelas. Jadi mari memperjelas tujuan. Kemudian mari menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Maksudnya kita ini kan ya pasti ada sifat-sifat baik dalam diri kita. Nah, yang baik ini ingin kita jaga. Tapi ayo ditegaskan. Pak, saya itu meskipun tidak terlalu pinter, tapi saya itu tekun, Pak. Ini akan saya jaga, Pak. Ini namanya menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Sekaligus mengidentifikasi perilaku yang ingin kita kembangkan. Saya orangnya tidak sabaran, Pak. Tapi saya ingin jadi orang sabar. Ini berarti perilaku yang ingin saya kembangkan. Kita latihan untuk jadi orang sabar. Kemudian membiasakan diri dengan perilaku baru yang lebih baik. Jadi karakter, sifat, perilaku itu kan dia tertanam kalau kita biasakan. Maka riyadhah kita antara lain membiasakan perilaku yang baik. Kemudian menelaah buah atau efek dari apa yang kita lakukan. Kita itu kan sering perbuatan kita dasarnya dorongan emosi. Nah, mungkin saat kita jalankan kita tidak sadar, tapi selanjutnya mari kita berefleksi. Tadi aku ngomong gitu itu pantas tidak sih? Tadi aku mengungkapkan yang seperti itu sopan tidak sih? Ini namanya mikir efek dari yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita mengembangkan kecerdasan emosional kita secara tekun dengan cara-cara ini ya seperti di awal tadi, maka kemungkinan akan IQ EQ kita nilainya akan semakin meningkat. Jadi kecerdasan emosi kita akan meningkat. Kalau tadi disebut bahwa ini sekitar 40% lebih menentukan kesuksesan kita, ya berarti kita sudah punya 40% variabel kesuksesan. Ketika kita bisa menaklukkan
emosi kita. Baik, ini waktunya sudah tinggal 10 menit. Ini kalimat dari Daniel Goleman. Itu wajahnya. Ya. Kata Goleman, kalau engkau tidak menguasai emosimu, tidak sadar tentang dirimu, tidak mampu menata tekanan emosimu, tidak memiliki empati, tidak memiliki hubungan yang baik, maka sepintar apapun dirimu, engkau tidak akan dapat melangkah jauh. Jadi engkau akan jago kandang saja, hebat tapi untuk dirimu saja, pinter tapi untuk dirimu saja. Kamu tidak akan bisa sukses kemana-mana. Jadi engkau tidak akan tercapai cita-citamu, keinginanmu yang tinggi. Karena itu tadi, kamu tidak kenal dirimu. Apalagi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini quotes dari Daniel Goleman. Kemudian ada dari Aristoteles. Kata Aristoteles, siapapun bisa marah. Mudah marah itu. Kalian kan tidak pernah kursus caranya marah yang baik, itu kan tidak ada. Otomatis orang itu bisa marah. Tapi kata Aristoteles, marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat, tidak dimiliki semua orang. Karena itu tidak mudah. Atau jangan-jangan tidak ada. Sulit loh marah kepada orang yang tepat saja. Ini kita juga mungkin milih-milih. Kadang apa seharusnya kita marah. Kadang-kadang saatnya kita memaklumi kita marah. Saatnya kita menasehati kita marah. Saatnya kita nuntun kita marahi. Ada orang sesat dimarahi. Padahal kalau orang sesat itu kan ya dituntun biar benar, malah dimarahi. Itu kayak orang jalan-jalan, Pak, mau ke Jogja. Loh, sampean kok malah ke arah Jakarta, dasar kurang ngajar. Kan tidak begitu. Ya ditunjukkan arah yang benar kalau memang sesat. Nah, marah pada orang yang tepat. Apalagi dengan kadar yang tepat. Kadang-kadang kita kan sering over. Marah itu kan kadang salahnya kecil, marahnya besar. Kan sulit kan kita marah kecil. Saya pingin marah Pak, tapi kecil saja kan nggak bisa. Marah itu selalu heboh, mesti besar. Padahal salahnya kecil. Kemudian di waktu yang tepat. Ini juga perlu pembacaan detail. Untuk tujuan yang tepat. Biasanya kalau marah kan kita tidak mikir tujuan. Apa setelah marah terus urusan selesai? Apa setelah marah terus yang kacau jadi beres? Dan lain sebagainya. Maka pastikan kalau marah tujuannya tepat, caranya juga tepat. Karena ini memang sesuatu yang tidak mudah. Nah, pada akhirnya kita tutup dengan kalimat dari Benjamin Franklin. Apapun yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dalam rasa malu. Jadi orang marah pikirannya tidak jernih. Maka tadi ya kecerdasan emosi itu mix antara emosi dengan pikiran, dengan akal yang jalan. Marah itu menandakan emosinya tidak terkontrol. Biasanya malu. Kalau tidak percaya, kalau sedang marah, teman-teman kan sekarang sadar ponsel itu kan, kalau ada yang marah coba di video. Ya, terus ditonton. Jarang orang, wah cakep banget ya aku pas marah, kan jarang begitu mesti. Mesti nganggep pas marah mesti jelek. Kan banyak ya sekarang kamera-kamera candid itu pas orang lagi marah-marah, lagi nendang-nendang lagi itu. Itu kan kita nonton saja kan rasanya jelek. Jadi mesti pelakunya juga ketika nonton video itu mesti malu.
Jadi kemarahan itu, segala yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Kita marah sampai segitunya dengan teman kita, mungkin besok bisa rukun lagi. Tapi ketika mengenang kemarahan kita bersama teman kita tadi, biasanya kita malu. Iya ya, sekarang kita rukun, dulu saya sampai kayak gitu marahnya. Kamu sih misalnya. Tapi kan kita malu. Kita lepas kontrol sampai marah. Maka emotional quotient, kecerdasan emosi ini penting untuk kita hidup sukses, hidup nyaman. Bahkan ada yang bilang sampai 80%, ada yang nulis sampai 85%. Unsur kesuksesan kita terletak pada kecerdasan emosi ini. Kalau menggunakan bahasa agama, ya kecerdasan emosi ini mungkin berhubungan dengan muhasabah dan muraqabah. Muhasabah itu kemampuan kita menyadari diri, membaca diri, menata diri. Kalau muraqabah itu apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi jangan sembarangan. Jadi laksanakan segalanya sesuai dosis dan porsinya. Karena Allah selalu melihat, jangan sampai kita malu di hadapan Allah. Nah ini kesadaran muraqabah namanya. Jadi kalau kita ada di tataran muhasabah dan muraqabah ini, insya Allah kecerdasan emosi kita akan terjamin. Perilaku kita lahir dan batin lebih tertata.